penerbangan hari ini begitu. Lalu bagaimana situasinya malam ini, Satrio? Selamat malam Victor, benar sekali bahwa cuaca ekstrem yang melanda Jakarta sejak dini hari tadi ini cukup mengganggu pola operasi penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejak pukul 6 pagi hingga pukul 14 atau 2 siang tadi tercatat ada 109 pesawat yang mengalami delay atau mengalami keterlambatan untuk berangkat ataupun mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meskipun saat ini kondisinya sudah terpantau cukup membaik, artinya pesawat-pesawat yang mengalami delay ini sudah mulai terurai. Namun demikian ada beberapa pesawat yang masih menunggu pola operasi ini bisa kembali normal. Mari kita lihat bersama Victor bahwa di papan pengumuman yang ada di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa dilihat bahwa beberapa pesawat dengan tujuan Surabaya misalnya ataupun Kuala Namu Medan, kemudian Palembang ini masih mengalami keterlambatan. Sementara untuk pesawat dengan tujuan Makassar ini dinyatakan cancelled ataupun dibatalkan. Hal tersebut tidak lain tidak bukan karena imbas dari cuaca ekstrim yang kemudian juga cukup mengganggu visibilitas ataupun jarak pandang para pilot saat melakukan pendaratan ataupun penerbangan, khususnya tadi pagi pada pukul 5 hingga pukul 10 pagi, di mana jarak pandang yang biasanya disyaratkan untuk bisa menjaga keamanan para penumpang ini 1.000 meter. Namun demikian karena cuaca ekstrim, hujan cukup lebat sejak tadi pagi ini membuat beberapa penerbangan dibatalkan atau bahkan juga ditunda ataupun delay. Namun demikian dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menyatakan bahwa untuk runway ataupun lapangan terbang ataupun lintasan terbang dari pesawat itu tidak terganggu dari cuaca ekstrim itu sendiri. Dan untuk selain pesawat yang delay ataupun pesawat yang mengalami keterlambatan jumlahnya ada 109. Selain itu Victor ada juga 7 pesawat yang sempat mengalami penundaan untuk turun ini sekitar 20 hingga 40 menit, namun demikian berhasil bisa mendarat dengan selamat. Selain itu ada 31 pesawat yang dinyatakan divert ataupun gagal mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun demikian ini dialihkan penerbangannya ataupun pendaratannya ke sejumlah lokasi bandara terdekat, misalnya bandara yang ada di Lampung yaitu Bandara Raden Inten, kemudian bandara yang ada di Palembang dan juga beberapa bandara di Pulau Jawa seperti misalnya di Semarang dan Yogyakarta. Dan untuk saat ini sekali lagi bahwa untuk beberapa pesawat masih delay ataupun masih terlambat, namun demikian pola operasi sudah mulai kembali normal. Selain untuk jadwal keberangkatan dan juga pendaratan dari pesawat, cuaca ekstrim juga berdampak pada lalu lintas khususnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten ini. Sejak tadi pagi hingga sore tadi ini sejumlah ruas jalan tol Sudiatmo dan juga jalan tol bandara ini tergenang banjir khususnya di kilometer 31 dan kilometer 33. Tadi dilaporkan oleh PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol tersebut bahwa ketinggian air mencapai 20 hingga 40 cm. Namun pada sore tadi saat saya melintas, walaupun kemacetannya cukup panjang, jarak ataupun waktu tempuh yang biasanya dari pintu gerbang tol Sudiatmo ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang hanya 30 menit tadi sempat perlu dilewati lebih dari 2 jam. Victor, kemacetan yang cukup padat, namun demikian penyedotan air banjir di kilometer 31 dan kilometer 33 sudah dilakukan. Air ini, genangan ini kemudian dibuang ke Sungai Dadap yang ada di sekitaran jalan tol dan saat ini diprediksi bahwa lalu lintasnya sudah bisa kembali normal. Namun demikian bagi para pengguna pesawat terbang yang mungkin esok hari ataupun di beberapa minggu ini akan melakukan perjalanan, jika terjadi cuaca ekstrem kembali di Jakarta ini dihimbau untuk bisa menghindari perjalanan menggunakan mobil. Karena untuk jalan tol Sudiatmo dan juga jalan tol bandara ini memang rawan terjadi banjir ketika hujan lebat ini terjadi di sekitaran Tangerang, Banten. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, misalnya dengan menggunakan kereta bandara, di mana kereta bandara ini lintasannya relatif lebih aman jika terjadi cuaca ekstrim, sehingga memang tidak akan menimbulkan kemacetan ataupun keterlambatan para penumpang yang akan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan para pengguna pesawat sendiri juga dihimbau untuk terus mengupdate informasi melalui kanal-kanal informasi yang tersedia untuk bisa mengetahui kira-kira jarak waktu tempuh berapa lama dari rumah menuju bandara agar bisa terhindar dari keterlambatan keberangkatan pesawat terbang. Sementara kembali ke Victor di studio. Baik, terima kasih.